Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri psikologi industri dengan topik The Motivation to Work. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Setiap orang membutuhkan dorongan tertentu dalam dirinya untuk melakukan suatu kegiatan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap apa yang akan ia lakukan. Artinya, jika dorongan itu semakin kuat, apa akibatnya? Jika dorongan hanya seadanya, apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan dibahas. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan. Walaupun terdapat niat atau suatu tekad pada individu, mereka tetap membutuhkan dorongan tertentu untuk terlaksananya. Dalam terciptanya suatu dorongan, terdapat pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar individu yang dapat berimbas pada dorongan dan terlaksananya suatu pencapaian tertentu yang diinginkan. Tentunya jika dorongan tersebut kuat untuk mendapatkan sesuatu, sebagai contoh, mahasiswa terdorong untuk cepat lulus. Dengan adanya dorongan tersebut, maka si mahasiswa tersebut akan berusaha bekerja keras agar dia cepat lulus. Itu di sini. Tapi kalau dia memang tidak punya dorongan, mungkin dia akan berleha-leha, nggak apa-apa, nanti juga ngulang. Nah, itu di sini. Dalam kenyataan, suatu niat atau tekad seseorang tanpa dikuatkan dengan adanya dorongan, maka hal yang hendak dicapai akan kurang terlaksana secara maksimal. Dorongan atau lebih akrab disebut motivasi, merupakan hasil dari interaksi individu dan situasi. Setiap individu mempunyai dasar dorongan atau motivasi yang berbeda-beda. Nah kan, tergantung daripada untuk apa terdorong. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencari sesuatu tujuan. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar dirinya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut adalah motivasi, sering disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang bersumber dari luar adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi berasal dari kata motivation. Kata motivation bila dipisahkan awalan dan akhirannya, maka akan terbentuk kata motion, yang berarti gerakan, bergerak. Motivation berasal dari dua kata, yaitu motif, alasan, dan action, tindakan, kerja nyata. Jadi orang-orang yang memiliki motivasi untuk menggapai sesuatu akan selalu bergerak, mengambil tindakan, dan kerja nyata untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Menurut Anthony Robbins, emotion create motion, motion creates motion. Perasaan termotivasi akan mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan, dan sebaliknya, tindakan akan menciptakan perasaan termotivasi atau semangat. Jadi, ketika kita tidak bersemangat, ambillah sebuah tindakan terlalu dahulu dan semangat akan datang dengan sendirinya. Teori motivasi. Apa yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan teori motivasi. Salah seorang ahli yang mengukuhkan teori banyak digunakan orang tentang motivasi ini adalah seperti Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, motivasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yang mengikuti suatu hierarki atau jenjang tertentu. Artinya, motivasi yang didasari kebutuhan yang lebih rendah merupakan motivasi yang mendesak, sifatnya lebih darurat hingga perlu diprioritaskan. Akan tetapi, kalau kebutuhan-kebutuhan pada tingkat rendah sebagian besar telah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, yang akan memotivasi tingkah laku, dan kebutuhan yang lebih rendah ini tidak lagi mendorong tingkah laku. Pengertian motivasi. Motivasi dipahami sebagai dorongan seperti yang dijelaskan tadi, sesuatu yang membuat seseorang berperilaku, sesuatu yang mendorong orang untuk berbuat. Nah, selain mengatakan, Starstein mengatakan motivation atau dorongan adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau goal.
atau perangsangan atau insentif. Tujuan atau goal adalah yang menentukan atau membatasi tingkah laku organisme itu. Jika yang kita tekankan adalah faktanya atau objeknya yang menarik organisme itu, maka digunakan istilah perangsang atau insentif. Menurut J dan Berlians, motivasi merupakan suatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya atau activity. Dijelaskan bahwa energi yang dan direction dijelaskan sebagai berikut. Energy and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti atau center dari konsep motivasi. Motivasi juga merupakan konsep yang luas atau motivation is broad concept dan sangat berkaitan dengan beberapa istilah seperti kebutuhan atau needs, kepentingan, interest, nilai-nilai, value, sikap, attitude, aspiration, dan insentif. Beberapa istilah ini memberikan pengaruh pada energi dan arah aktivitas kita. Bisa dipahami bahwa motivasi secara morfologis adalah energi atau kekuatan, sedangkan secara makna dipahami bahwa motivasi merupakan suatu energi yang mendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Sejarah motivasi. Teori motivasi berkembang dengan cepat sepanjang tahun 1950. Saat itu, para ahli tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi membangun teori motivasi. Diketahui ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu. Kategori tersebut bernama teori motivasi atau teori kebutuhan, teori X dan Y, dan yang terakhir adalah teori 2 faktor. Ketiga teori tersebut sebagai teori kuno dan menjadi landasan yang memacu proses perkembangan serta terciptanya teori baru yang diterapkan pada masa kini. Teori masa kini disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi zaman pada masa kini. Teori motivasi tersebut kini digunakan oleh para petinggi perusahaan untuk membantu melaksanakan organisasi mereka di dalam memberikan motivasi pada para karyawannya. Fungsi motivasi yang pertama psikologi, 2 keagamaan, 3 cinta, 4 pengharapan, dan 5 aktualisasi. Teori motivasi menurut Herbert menjelaskan bahwa ada 3 teori yang familiar untuk menggambarkan atau describe atau explain tentang motivasi. 3 teori itu adalah psychoanalytic, teori association theory, dan humanitic theory. Psikoanalisis teori berasal dari Freud 1957, tertarik dalam memahami dan mengobati perilaku normal. 2 konsep motivasi dalam teori Freud ini adalah apa yang diistilahkan dengan homostasis dan hedonism. Homostasis menjelaskan tentang aktivitas atau energi dari perilaku, sedangkan homostasis juga bersumber dari adanya dorongan atau drive untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, misalnya adanya kebutuhan seperti makan. Hedonism menunjukkan tentang arah kegiatan. Kegiatan diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan. 3 dorongan yang mendorong individu berperilaku yaitu apa yang disebut dengan ID ego dan super ego. Biasanya bayi dan kanak-kanak berperilaku secara langsung, ia digerakkan oleh sesuatu yang dinamakan dengan ID ego. Sementara ego berkembang kemudian dan kemungkinan individu untuk menghadapi realitas dengan kesadarannya. Dan dorongan tertinggi adalah super ego, itu yaitu dorongan yang sesuai dengan hati nurani. Ini merupakan mekanisme internal atau sistem nilai. Jadi, super ego merupakan pedoman untuk membuat penilaian. Association theory. Menurut Herbert, teori asosiasi merupakan bagian dari teori motivasi. Teori asosiasi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana motivasi terkait dengan adanya antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, teori ini menekankan pentingnya lingkungan dalam menentukan perilaku. Ada beberapa hal terkait dengan teori asosiasi ini, yaitu satisfaction and annoyance atau kepuasan dan kejengkelan. Teori ini dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike, merupakan pioner dalam psikologi of learning, menjelaskan bahwa motivasi untuk belajar melalui hukum yang dinamakan dengan learning by the law of effect.
Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan antar stimulus dan respon yang diikuti dengan hal yang memuaskan seperti adanya pemberian hadiah atau reward, maka kekuatan koneksinya akan meningkat atau respon akan meningkat. Sebaliknya, ketika hubungan stimulus dan respon yang diikuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti hukuman, maka koneksinya akan melemah. Need and drive, kebutuhan dan dorongan. Kebutuhan dan dorongan, dua hal yang mempunyai kaitan. Adanya kebutuhan membuat seseorang melakukan sesuatu sehingga dapat mengurangi kebutuhan itu sendiri. Hasilnya adanya kepuasan dan sesuatu yang menyenangkan. Humanistik teori. Teori humanistik dalam teori Maslow dikenal dengan istilah need theory. Dalam teori kebutuhan ini ada 4 tindakan yang masing-masing ada 2 tingkatan. Adapun keempat hierarki itu adalah physical organization need and aesthetic needs atau geek and brilliant. Apa yang dimaksud dengan physical organization need? Ya, ada 2 kebutuhan dasar manusia di sini, yaitu survival needs dan security needs. Survival needs merupakan kebutuhan dasar manusia, di mana manusia sangat membutuhkannya sepanjang kehidupannya, misalnya makan, bernapas, dan lain. Security needs yaitu kebutuhan yang terkait dengan keamanan dirinya, tidak ada kekhawatiran tentang esok hari lainnya. Keamanan juga menjadi hal pokok yang menjadi perhatian manusia. Manusia tidak akan memikirkan kebutuhan lainnya seperti pengetahuan dan lain sebagainya jika keamanan tidak terjamin. Begitu juga dalam pembelajaran, hendaknya guru memberikan pemahaman bagaimana menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi siswa dalam pembelajaran sehingga siswa enjoy dalam menikmati proses pembelajaran. Implementing social needs. Setelah terpenuhinya kebutuhan physical organization needs, maka manusia butuh akan kebutuhan yang di atasnya itu apa? Ya, yang kita namakan oleh Maslow dengan affiliation social needs. Ya, sekali lagi. Affiliation social needs, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi atau kebutuhan untuk diterima secara sosial di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Kebutuhan ini dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu belonging needs and esteem needs. Belonging needs merupakan kebutuhan untuk bisa diterima secara sosial, ya. Sedangkan esteem need merupakan kebutuhan fitrah manusia juga, di mana manusia sangat senang untuk dihargai. Achievement collection needs atau achievement intellectual needs. Nah, kebutuhan tentang achievement intellectual needs mencakup akan 2 kebutuhan, yaitu needs for knowledge and needs for understanding. 2 kebutuhan ini merupakan lanjutan dari kebutuhan sebelumnya jika mengikuti hierarki kebutuhan dari Maslow. Needs of knowing merupakan kebutuhan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dan pengetahuan atau access information dan pengetahuan atau learn. Needs for understanding merupakan kebutuhan tidak hanya pada ranah pengetahuan saja, akan tetapi kebutuhan di atas tingkat pengetahuan, yaitu kebutuhan untuk memahami, understanding. Kebutuhan untuk memahami ini berhubungan dengan pemahaman akan sebuah teori integrasi pengetahuan dalam struktur yang lebih luas. Aesthetic needs. Ya, hierarki kebutuhan dalam teori kebutuhan Maslow ini telah achievement intellectual needs adalah apa yang dinamakan dengan aesthetic needs, yaitu kebutuhan akan estetika, kebutuhan akan apresiasi, kebutuhan akan keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan, adanya rasa keindahan dan cinta untuk semua. Nah, banyak teori motivasi lain yang perlu dipahami sehingga nantinya dapat bermanfaat dalam ranah pendidikan, di antara apa yang disimpulkan oleh Jiwandono. Cognitive dissonances. 2. Arbesian theory. Ya. 3. Cuppington's theory of self-worth. Ekspektasi theory of motivation. Nah, tujuan motivasi seperti yang dijelaskan tadi ya adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginannya dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Ya, penggolongan motivasi.
Motivasi dalam penggolongan dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan disebut dengan intrinsic motivation, dan motivasi ekstrinsik atau extrinsic motivation. Ya, menurut Paul, intrinsic motivation merupakan motivasi di mana individu untuk terlihat dalam aktivitasnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara dalam extrinsic motivation terlihat dalam suatu kegiatan dan menganggapnya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengukuran dan usaha peningkatan motivasi. Motivasi merupakan suatu yang abstrak dan tidak terlihat. Akan tetapi, dia hanya bisa dapat diamati dan dilihat melalui ciri-ciri tertentu. Ya, Makmun menjelaskan beberapa indikator yang bisa dilihat untuk melihat bagaimana motivasi seseorang dalam hal ini diarahkan ke dalam konteks motivasi belajar. Yang pertama, duration, ya, duration kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatan. Yang ketiga, persistensinya. Yang keempat, ketabahan. 5, devosi. Ya, devosi, pengabdian dan pengorbanan. Ya, tingkatan aspirasinya terkait dengan rencana, cita-cita, sasaran atau target. Tingkat kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai. Dan yang terakhir, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan, like or dislike, ya, positif atau negatif, sebagaimana diutarakan oleh Makmun. Dalam proses pembelajaran ini, ya, di bahan kuliah misalnya, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar. Di antaranya, 1, menciptakan lingkungan yang positif terhadap suasana pembelajaran, menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran, memberikan pujian pada siswa, menciptakan kompetensi yang sehat di dalam kelas, ya, kompetisi maksudnya, memberikan nilai dalam bentuk angka, kemudian memberikan ulangan. Motivasi dan kinerja. Tentunya bila seseorang termotivasi, maka kinerjanya akan meningkat. Sebaliknya, bila seseorang tidak termotivasi, maka kinerjanya akan rendah. Motivasi adalah proses psikologis yang membuat karyawan terus berjalan, membuat mereka terus berjalan dan menentukan arah dan kekuatan supaya yang mereka terapkan itulah yang menyebabkan mereka berhenti dan mengarahkan energi mereka di tempat lain. Secara substansi, karyawan termotivasi oleh pekerjaan yang mereka lakukan dan dalam konteks pekerjaan ini, jika ada motivasi, kinerja mungkin terjadi. Motivasi dan kinerja mengarahkan pada hasil pribadi untuk setiap karyawan. Mengukur performa. Pada dasarnya, manajer merasakan adanya motivasi dengan menilai kinerja seseorang pekerja. Tetapi, kinerja tidak mudah diukur. Kinerja dinilai oleh seorang manajer setiap hari dan lebih formal dalam penilaian kerja dan tinjauan pengembangannya. Motivasi. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan tentang motivasi di atas contohnya, maknanya, dan bagaimana faktor-faktor motivasi. Banyak staf memilih untuk berkarir. Seorang pengacara ingin menjadi pengacara. Seorang perawat ingin menjadi perawat. Dalam kasus ini, motif internal atau implisit mereka sejalan dengan aktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, ya, lebih mudah bagi seorang manajer untuk memotivasi mereka. Bagi orang lain yang mengambil pekerjaan karena membutuhkan uang, manajemen harus menanamkan rasa makna melalui desain dan pelatihan pekerjaan yang baik. Performa. Kinerja harus diukur terhadap deskripsi pekerjaan dan tujuan yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Dan tujuan dan harapan harus juga diukur. Jika karyawan termotivasi, kinerja yang dihasilkan kemudian tergantung pada karakteristik pribadi individu pekerja, ya, dengan situasi atau lingkungan tempat mereka bekerja. Karakteristik pribadi juga mencakup keterampilan dan pengetahuan. Ini dapat diubah, ya, melalui pelatihan dan pengalaman. Kinerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor situasional seperti kebijakan perusahaan. Untuk mengamankan kinerja, manajemen harus bekerja pada karakteristik yang dapat diubah. Manajemen kinerja. Tentunya tadi belajar motivasi dan segala macam itu mulai dari teori sampai apa, tujuannya kan terhadap kinerja. Ya, termotivasi berarti bekerja dengan giat. Bekerja dengan giat memiliki kinerja yang baik. Kan itu logikanya, ya. Manajemen kinerja berarti menata kelola
kinerja. Sebagian besar karyawan yang berkomitmen pada perusahaan mereka dan terlibat dengan pekerjaan mereka berkinerja baik dalam pekerjaan mereka. Namun, beberapa karyawan akan membutuhkan perhatian manajemen yang cermat untuk memperbaiki kinerjanya yang buruk. Link to leadership. Tentu ini perlu. Manajer moderat dan meningkatkan motivasi dan memungkinkan staf untuk melakukan. Mereka melakukan ini melalui pekerjaan yang mereka ciptakan, kepemimpinan mereka sendiri, lingkungan kerja, dan budaya yang mereka ciptakan di perusahaan. Kaitan antara pendekatan kepemimpinan dan budaya harus dapat dan berbeda di setiap perubahan. Motivasi dan keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance atau keseimbangan ya kehidupan kerja adalah suatu keadaan di mana individu mampu mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya sehingga tidak terjadi konflik antara kehidupan keluarga dengan karir pekerjaan serta adanya peningkatan motivasi, produktivitas, dan loyalitas terhadap pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, manfaat keseimbangan kehidupan kerja atau work life terdiri dari kerja lebih produktif, 2. lebih bahagia, 3. lebih kreatif, dan 4. hubungan dengan lingkungan sekitar akan lebih baik. Aspek work life balance. Menurut Hudson 2005, terdapat 3 aspek work-life balance, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, time balance. Yang kedua, employment balance. Dan yang ketiga, satisfaction balance atau keseimbangan perputaran. Dimensi work-life balance. Menurut Pisser 2009, terdapat 4 dimensi work-life balance, yaitu work interference with personal life. 2. Personal life interference with work. Nomor 3. Personal life personal life enhance of work. Nomor 4. Waktu enhancement of personal life. Ya, dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi individu. Misalnya, keterampilan yang diperoleh individu pada saat bekerja memungkinkan individu untuk memanfaatkan keterampilan serta dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi work-life balance. Menurut Sasbarg 2003, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi work-life balance seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kepribadian. 2. Karakteristik keluarga. 3. Karakteristik pekerjaan. 4. Sikap. Strategi menciptakan work-life balance. Ya. Menurut Singh dan Khan 2011, terdapat 10 strategi perusahaan untuk menciptakan work-life dan balance bagi kesehatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jam kerja yang fleksibel. Yang kedua, kerja paruh waktu. Yang ketiga, jam kerja yang masuk akal. 4. Akses untuk penanganan anak. Yang kelima, penyusunan pekerjaan yang fleksibel. Dan yang keenam, cuti harian. 7. Mobilitas pekerjaan. 8. Keamanan dan kesejahteraan. 9. Akses telepon. Motivasi dan kepribadian ya sangat erat kaitannya. Ya, seperti yang dikatakan Alex Sobr, hingga kini tidak ada perhatian khusus mengenai perbedaan dalam kekuatan berbagai alasan dan dari beragam individu. Misalnya, dalam kemungkinan bahwa ya seseorang tertentu memiliki rangsangan rasa lapar yang sangat kuat, ya baik karena kebutuhan ya badaniah yang khas atau karena pengalaman-pengalaman khusus tertentu yang dipelajari di masa lalu yang sudah ya memperkuat kebutuhan tersebut. Baru-baru saja ini ya psikolog secara khusus tertarik pada perilaku manusia dan motif-motif sosial yang bisa melengkapi tinjauan yang lebih bersifat holistik. Kepribadian menurut psikolog. Pengertian kepribadian menurut disiplin ilmu psikolog bahwa ya rumusan beberapa teoritis kepribadian yang terkemuka. Ya, George Kelly misalnya memandang kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Teori yang lain ya Gordon Allport
merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh individu yang bersangkutan. Allport menggunakan istilah sistem psikolog dengan menunjukkan bahwa jiwa dan raga masih jauh berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi yang mengarah kepada tingkah laku. Sedangkan istilah khas dalam batasan kepribadian Allport itu memiliki arti bahwa setiap individu memiliki kepribadian sendiri. Tidak ada dua orang yang berkepribadian sama, dan karenanya tidak akan ada dua orang pun yang bertingkah laku sama. Sementara itu, Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID ego dan superego dan tingkah laku. Menurut Freud, tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem tersebut. Saudara-saudara sekalian, faktor yang mempengaruhi kepribadian, konsepsi-konsepsi atau teori-teori kepribadian yang kita jumpai dalam psikolog modern dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari sejumlah faktor atau kejadian yang melatar belakangi dan mempengaruhi teori kepribadian modern itu sendiri dari 2 kelompok, faktor-faktor historis di masa lampau dan faktor-faktor kontemporer. Aliran empirisme. Aliran ini disebut juga aliran environmental, yaitu aliran yang berpendapat bahwa kepribadian seorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Faktor ini berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang. Lingkungan yang mempengaruhi kepribadian terdiri atas 5 aspek yang terdiri dari geografis, historis, sosiologis, culture, dan psikologis. Aliran nativisme, bukan nepotisme ya. Aliran ini menitikberatkan pada peranan sifat bawaan. Faktor ini biasanya merupakan faktor generik atau bawaan. Faktor generik maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir, merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, atau bisa mengkombinasikan dari sifat kedua orang tuanya. Aliran konvergen, ya. Aliran konvergen adalah aliran yang menggabungkan 2 aliran di atas. Konvergen adalah interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan dalam proses kemunculan tingkah laku seseorang. Aliran ini berpendapat bahwa hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dan faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina kepribadian yang ideal tanpa disadari oleh faktor hereditas. Macam-macam tipe kepribadian. Kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita. Dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentuk-bentuknya yang kita terima dari lingkungan. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat dianggap memiliki sifat yang sama kemudian dikelompokkan berdasarkan sifat itu. Ya, sanguin adalah orang yang gembira, yang senang hatinya, ya, mudah untuk membuat orang tertawa dan bisa memberikan semangat pada orang lain. Tetapi kelemahannya adalah dia cenderung impulsif, yaitu orang yang bertindak sesuai emosi atau keinginannya. Plekmatik, ya, tipe plekmatik adalah orang yang cenderung tenang dari luar, cenderung tidak beremosi, tidak menampakkan perasaan sedih atau senang. Naik turun emosinya itu tidak menampakkan dengan jelas. Orang itu memang cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik. Ia introspektif sekali, memungkinkan ia dapat menguasai setiap apa yang dikerjakan dengan cukup baik. Ia juga introspeksi sekali, memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap, memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
melankolik atau melankolin, ya sering dikatakan melankolik. Tipe melankolik adalah orang yang terobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna, dan dia memang adalah seseorang yang mengerti ya estetika keindahan hidup ini. Perasaannya sangat kuat, sangat sensitif, maka bisa menyimpulkan bahwa cukup banyak keimanan yang memang berdarah melankolin. Kelemahan orang melankolin ya mudah sekali dikuasai oleh perasaan, dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan murung. Kolektik. Seseorang yang kolektik adalah seseorang yang dikatakan berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Dia adalah seorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Ya, kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan akan bertanggung jawab ya dengan tugas yang diserahkan kepadanya. Kelemahan orang yang berarti kolektif adalah kurangnya keamanan atau kemampuan untuk bisa merasakan perasaan orang lain atau empati. Belas kasihannya terhadap penderitaan orang lain juga agak minim karena perasaannya kurang berhasil atau beramal ya. Person as a matching theorist ya. Theory of mind told kemampuan pikiran manusia untuk menghubungkan keadaan mental dengan orang lain adalah komponen kunci dari kognisi manusia. TOM mencakup penyimpulan, meyakinkan, keinginan, tujuan, dan preferensi orang lain. Bagaimana manusia dapat melakukan TOM masih merupakan masalah ilmiah yang mendasar yang belum terselesaikan. Kepada dekade terakhir telah melihat kemajuan yang signifikan dalam upaya untuk menguraikan TOM, terutama pada tingkat komputasi. Di dalam ilmu kognitif, percobaan dengan bayi dan anak-anak telah mulai mengungkap dasar dari TOM intuitif. Sementara pendidikan ilmu saraf selalu mulai mengungkapkan area utama otak yang terlibat dalam kesimpulan TOM. Pada saat yang sama, algoritma baru untuk menyimpulkan kondisi mental manusia telah diusulkan dengan prospek konsep efikasi diri dalam teori motivasi modern, pengertian self-efikasi. Terminologi self-efikasi pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh behavioral bernama Albert Bandura pada tahun 1981 di Bandung. Konsep self-efikasi merupakan suatu pandangan yang mengarah kepada ranah kognitif dan merupakan komponen kunci self system dalam kamus ilmu populer. Kata efikasi diartikan sebagai kemujaraban atau kemanjuran. Maka secara harfiah efektivitas atau self efisiensi berarti kemujaraban diri. Sedangkan secara konseptual Bandura menyatakan efikasi diri sebagai berikut. The belief in one's capabilities to organize and execute the causes of action required to produce given entertainments. Persepsi self efficacy di sini disebutkan suatu pandangan seseorang yang terkait dengan internal konsistensi yang dapat menjadi sarana motivasi dan keyakinan diri terkait dengan suatu fenomena atau objek tertentu. Self-efikasi adalah evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan. Keyakinan tersebut terkait dengan jumlah seseorang mampu melakukan sesuatu perilaku dalam suatu situasi tertentu. Bandura mengatakan bahwa self-efikasi merupakan penilaian seseorang yang spesifik terkait dengan kemampuannya untuk menyusun tindakan dalam rangka menyelesaikan tugasnya.
Dalam ranah teori motivasi, self-efficacy merupakan bagian dari internal motivasi. Karena orang tersebut melakukan sesuatu karena didorong oleh dirinya sendiri, bukan karena ada faktor eksternal yang dapat menjadi stimulus. Sumber-sumber self-efficacy. Keyakinan seseorang terkait efikasi didasari ada aspek utama, yaitu aspek pengetahuan diri yang ia peroleh. Keyakinan tentang self-efficacy dibangun atas 4 sumber informasi dasar. Sumber-sumber informasi yang mempengaruhi self-efficacy antara lain: master experience yang menjadi indikator kemampuan seseorang, vicarious experience yang dapat mengubah keyakinan etika efikasi seseorang melalui transmisi kompetensi, ya, dan perbandingan dengan pencapaian orang lain. Verbal persuasion dari orang lain bahwa individu tersebut memiliki kemampuan tertentu, dan psychological and effective state dari orang-orang yang menilai kemampuan, kekuatan, dan mudahnya mereka tergantung dari kondisi mereka juga. Mastery experience atau pengalaman berhasil. Seorang lebih mungkin untuk yakin bahwa mereka dapat berhasil dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas apabila mereka pernah berhasil dalam tugas yang sama atau mirip di masa lalu. Hal ini dikarenakan kesuksesan yang pernah dicapai membentuk sebuah keyakinan yang kuat dalam personal efikasi individu. Nah, pencapaian keberhasilan akan memberi dampak efikasi diri yang berbeda-beda, ya, tergantung proses pencapaiannya. Yang pertama, keberhasilan untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang tinggi akan membuat efikasi diri semakin tinggi. 2. Kemandirian dalam menyelesaikan tugas lebih meningkatkan efikasi diri dibandingkan kerja kelompok maupun dibandingkan orang lain. Kemudian yang ketiga, kegagalan setelah mereka sudah berusaha sebaik mungkin dapat menurunkan efikasi diri. Yang keempat, kegagalan yang terjadi ketika kondisi emosi sedang tertekan dapat lebih banyak pengaruhnya menurunkan efikasi diri dibandingkan bila kegagalan terjadi ketika individu dalam kondisi optimal. Yang kelima, kegagalan sesudah individu memiliki efikasi kuat, dampaknya tidak akan seburuk ketika kegagalan tersebut terjadi pada individu yang efikasi dirinya belum kuat. Orang yang biasa berhasil sekali gagal tidak mempengaruhi efikasi dirinya. Ya, vicarious experience atau pengalaman orang lain. Banyak individu yang menilai kemampuan dirinya dengan mengamati kesuksesan dan kegagalan orang yang serupa dengan orang tersebut. Mereka mempertimbangkan kesuksesan dan kegagalan orang lain yang memiliki kemampuan setara dalam menilai peluang kesuksesan mereka sendiri. Ketika mengamati figur yang setara dengan dirinya, bisa jadi orang tersebut tidak mau mengerjakan apa yang pernah dikerjakan oleh figur yang diamatinya dalam jangka waktu yang lama. Ya, verbal, ya, persuasion atau persuasi verbal. Bentuk persuasi, ya, bersifat verbal berupa pujian, dorongan, dan sejenisnya dapat meningkatkan self-efficacy dengan cara menunjukkan secara eksplisit hal-hal yang telah mereka dengan baik sebelumnya atau hal-hal yang sedang mereka lakukan saat ini dengan baik. Seorang individu mendapat bujukan atau sugesti untuk percaya bahwa ia dapat menyelesaikan sesuatu atau mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapinya. Kemudian, emotional state atau keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu perilaku akan mempengaruhi efikasi diri pada situasi itu. Emosi, takut, cemas, dan stres yang kuat dapat mempengaruhi efikasi diri. Ya, namun bisa juga terjadi peningkatan emosi yang tidak berlebihan. Pada saat seorang individu berada dalam kondisi tertekan, kondisi emosionalnya dapat mempengaruhi pengharapan individu terhadap hasil yang diharapkan. Ya. Dari 4 sumber informasi di atas, pengalaman keberhasilan ya sendirilah yang menjadikan sumber informasi terpenting.
Ya, sumber dari pengalaman keberhasilan di masa lalu yang lebih banyak mempengaruhi tingkat self-efficacy seseorang dibandingkan ketiga sumber daya itu. Hal itu dikarenakan pengalaman tersebut yang paling banyak memberikan informasi otentik terkait kemampuan seseorang, apakah ia dapat mengarahkan ya secara berurutan setelah master experience adalah various experience, persuasi verbal dan reaksi emosional. Hubungan self-efficacy dengan outcome ekspektasi. Selain kegiatan efikasi, faktor lain yang ikut mempengaruhi tindakan seseorang dalam berperilaku adalah harapan, ya, asa, ya, hope, ya. Teori psikologi mengemukakan bahwa harapan-harapan tersebut mempengaruhi beberapa tindakan yang difokuskan terhadap hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kinerja seseorang dipengaruhi oleh harapannya, sedang di sisi lain hasil outcome timbul atau dihasilkan oleh tindakan tersebut. Tolman menyatakan bahwa terkait perkembangan harapan bahwa perilaku akan menghasilkan hasil-hasil tertentu. Ya, proses self-efficacy. Secara langsung proses efikasi diri dimulai sebelum individu memilih pilihan mereka dan mengawali usaha mereka. Secara umum, Bandura menjelaskan bahwa keyakinan efikasi orang-orang mempengaruhi hampir segala hal yang mereka lakukan, yakni bagaimana mereka berpikir atau kognisi, memotivasi diri mereka sendiri, motivation, bagaimana perasaan mereka, afeksi, dan bagaimana mereka berperilaku dengan menyelesaikan tindakan-tindakan yang akan diambil. Dengan demikian, self-efficacy mengatur manusia melalui 4 proses utama, yaitu proses kognitif, proses motivational, proses afektif, dan proses selektif. Ya. Dari keempat proses di atas, seseorang dapat menampilkan sebuah kinerja dalam pencapaian sesuatu atau menyelesaikan tugas yang dibebankan dan mengatasi hambatan yang sedang dihadapi. Kinerja yang ditampilkan dapat berupa pola perilaku yang merujuk pada seberapa tinggi self-efficacy yang dimiliki individu. Ya, berikut pola perilaku yang ditampilkan oleh individu dengan self-efficacy tinggi maupun rendah. Ya, seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi merupakan individu yang cenderung aktif dalam organisasi, aktif memiliki peluang terbaik, mampu mengelola situasi dan menetralisir hambatan. Kemudian menetapkan tujuan, merencanakan persiapan dan praktek, bekerja keras, kreatif dalam memecahkan masalah, belajar dari kegagalan, memvisualisasikan keberhasilan, membatasi stres. Sedangkan individu yang diefikasi diri yang rendah ialah sebagai berikut: 1. Pasif, menghadiri tugas yang sulit, memiliki aspirasi yang komitmen yang lemah, fokus pada kekurangan pribadi, tidak mengupayakan apapun, berkecil hati karena kesulitan. Dampak dari self-efficacy. Self-efficacy pada individu akan mempengaruhi perilaku dan kognisi seseorang. Bagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa persepsi individu terhadap kemampuannya mempengaruhi 4 hal utama, yaitu pola pikir, motivasi, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian, self-efficacy individu dalam menyelesaikan atau mencapai sesuatu akan berdampak atau berpengaruh pada beberapa hal berikut, seperti tenaga kerja, pilihan tindakan atau aktivitas, tujuan, usaha, dan persistensi. Nah, kita masuk di subtopik yang keempat, prestasi dan pembelajaran. Self-efficacy tinggi dalam persepsi seorang akan membuatnya lebih banyak belajar dan berprestasi dibandingkan orang yang berefikasi rendah. Hal tersebut karena terjadi karena individu yang yakin dapat melakukan suatu tugas lebih mungkin menyelesaikan tugas tersebut dengan sukses dibandingkan individu yang tidak yakin, meski keduanya memiliki kemampuan yang sama. Dengan demikian, individu tersebut akan lebih banyak
belajar melalui proses kognitif yang dalaminya pada proses penyelesaian tugasnya. Lintas budaya dalam motivasi. Sebetulnya bahan kita adalah terkait dengan motivasi. Saudara-saudara sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Dan bila ada yang kurang pas atau perlu diklarifikasi atas materi yang saya sampaikan itu, tolong boleh menghubungi saya, ya, baik melalui channel ini. Namun untuk lebih jelasnya kita dengarkan kesimpulan, ya. Mungkin dari kesimpulan ini mungkin Anda bisa meng-create sesuatu tentang motivasi ini. Yang pertama, motivasi adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan dengan suatu pengharapan yang sesuai. Sedangkan motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif tidak dapat dilihat begitu saja dari perilaku seseorang, karena motif tidak selalu seperti yang tampak, bahkan kadang-kadang berlawanan dari yang tampak. Dari tujuan-tujuan yang tidak terlalu disadari ini, kita dipaksa menghadapi seluruh persoalan motivasi yang tidak didasari itu. Karena teori motivasi yang sehat tidak membenarkan pengabaian terhadap kehidupan tidak sadar. Yang kedua, dari banyaknya pandangan yang berbeda mengenai motivasi, ya, yang mungkin dikarenakan oleh penggunaan metode observasi yang berbeda-beda, studi tentang berbagai kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda, dan sebagainya. Terdapat model tentang motivasi yang digeneralisasi yang mempersatukan berbagai teori yang ada. Ada macam-macam motivasi dalam suatu perilaku. Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar, dan penting juga untuk proses pembelajaran. Bagi siswa, motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan kegiatan belajar. Suatu perbuatan atau keinginan yang didasari dan hanya mempunyai suatu motivasi bukanlah hal yang biasa, tetapi tidak biasa, karena sesuatu keinginan yang disadari atau perilaku yang bermotivasi dapat berfungsi sebagai penyalur untuk tujuan-tujuan lainnya. Dan yang terakhir, apabila dapat terjadi keseimbangan, hal tersebut mencerminkan hasil pekerjaan seseorang yang berhadapan dengan potensinya untuk berperilaku yang dapat diidentifikasi sebagai kemampuannya. Jadi, motivasi memegang peranan sebagai perantara untuk mentransformasikan kemampuan menjadi hasil pekerjaan. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada topik yang berbeda.